Kenapa? Ada mic-nya? Enggak ada. Oh ya, no. Sudah siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya dan dengan nikmat-nikmatnya kita kembali dipertemukan dalam kajian di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat amal-amal kebaikan kita ini menjadi ladang pahala kita nanti di yaumul qiyamah. Segala puji pula bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa Islam dan nikmat berupa iman. Nikmat yang dua ini yang insya Allah akan menghantarkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji pula bagi Allah tabaraka wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu serta kesempatan yang kita gunakan di malam hari ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya kita di malam hari ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada diri seorang hamba, maka si hamba ini akan difahamkan untuk urusan agamanya. Dan semoga pula kita masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam kehidupan rumah tangga, ya, kita menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi tidak sedikit pula rumah tangga kaum muslimin yang mengalami kehancuran, di antaranya kaum muslimin yang juga mengalami gagal dalam membina rumah tangga, di antaranya juga kaum muslimin yang sebagiannya tidak bisa menerapkan apa-apa yang dahulu mereka idam-idamkan ketika mereka dahulu membina rumah tangga. Tidak lain dan tidak bukan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang demikian ini dikarenakan salah satu sebab terbesarnya adalah masing-masing pasangan tidak mengenal, tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga kemudian terjadi tumpang tindih di dalam membina rumah tangga, tumpang tindih dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sang suami tidak tahu kewajiban-kewajibannya, seorang istri pun juga tidak tahu kewajiban-kewajibannya, hingga kemudian masing-masing tidak bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Maka pada kesempatan kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan sampaikan beberapa di antara dari hak dari suami. Artinya kalau haknya suami berarti kewajiban dari istri. Kalau haknya istri berarti kewajiban dari suami.
Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebagian dari hak-hak suami yang menjadi kewajiban dari istri yang harus dilaksanakan. Karena nanti begitu seorang istri yang mengetahui besarnya hak suami yang harus dia tunaikan, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, di Ibnu Majah dan di Musnad Imam Ahmad, beliau katakan, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin li amartun nisa ayyasjudna li azwajihinna." Andai aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada manusia yang lain, maka telah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqq, karena besarnya hak yang Allah berikan kepada suami. Artinya ada kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada suami, saking besarnya haknya suami, sampai-sampai seandainya Nabi memerintahkan manusia satu dengan manusia yang lain untuk sujud, maka pasti Nabi memerintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Tapi ini kan tidak diperbolehkan. Artinya kalau ada pembolehan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia sujud pada manusia yang lain, pasti yang pertama kali melakukan adalah seorang istri kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami atas istri yang harus ditunaikan. Tetapi balasan bagi seorang istri yang menjalankan hak-hak dari suami, menjalankan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi seorang istri yang seperti ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Musnad Imam Ahmad? Beliau SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha." Jika seorang wanita dia sholat 5 waktu, seorang wanita dia berpuasa di bulan Ramadan, seorang wanita dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kehormatannya, dan seorang wanita taat pada suaminya, maka kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan engkau masuk dari surga mana saja pintu yang kau sukai. Subhanallah jamaah sekalian, betapa besar penghargaan dan balasan bagi seorang istri yang menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada seorang suami. Minimal dia melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin mudah bagi para wanita, bagi para istri menjalankan sholat 5 waktu. Dia berpuasa di bulan Ramadan, mungkin ini pun juga mudah. Kemudian dia menjaga kehormatannya, insya Allah mungkin juga mudah. Tapi mungkin di poin yang keempat agak berat bagi para wanita, yaitu taat pada suaminya. Ya, ini yang banyak kemudian dirasakan oleh para kaum wanita. Ya, tetapi syarat yang disebutkan Nabi SAW 4 ini menjadi syarat mutlak agar seorang istri bisa masuk surga. Silakan engkau masuk surga dari mana saja yang dia suka. Masya Allah jamaah sekalian. Ya, tidak ada amalan yang bisa memasukkan surga. Ya, sampai 8 pintu surga Allah persilakan seorang wanita masuk ke dalamnya. Ada satu orang masuk dalam pintu yang namanya Royan, Babul Royan, karena dia ahli di bidang puasanya. Ada yang masuk dari Babul Jihad karena dia ahli di bidang jihad, dan seterusnya. Tapi ini ada seorang wanita yang dia taat pada suaminya, yaitu dia dipersilakan masuk dari 8 pintu yang dia suka. Tetapi syarat untuk bisa memperoleh ini memang tidak mudah ya mas sekalian. Ketika seseorang wanita sahabiah ditanya oleh Nabi SAW, apa yang engkau lakukan pada suamimu? Apa kewajiban-kewajiban yang sudah engkau tunaikan? Ya Rasulullah, aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabku, semampu aku melakukannya. Maka kata Nabi SAW, fangzuri aina anti minhu, perhatikan kedudukanmu atas suamimu, perhatikan apa yang engkau kerjakan pada suamimu. Kenapa? Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena suamimu itu surgamu ataukah nerakamu. Jadi seorang suami bisa menghantarkan seorang istri menuju surganya Allah, atau sebaliknya bisa menghantarkan seorang istri menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita diperintahkan untuk memperhatikan kedudukannya pada suaminya. Jadi memang tidak mudah aja mas sekalian, terutama bagi kaum wanita. Ya, kita bahas hari ini tentang kaum wanita, karena ini menjadi hak-haknya suami, yang insya Allah nanti akan kita bahas pula hak-haknya istri yang menjadi tanggung jawabnya suami, ya, supaya berimbang. Ya.
Apa saja yang menjadi kewajiban wanita, istri, yang menjadi hak-haknya suami yang harus ditunaikan? Yang pertama adalah suami itu ditaati perintahnya. Ini yang penting jemaah sekalian. Ya, sebagai seorang wanita, seorang istri harus mentaati perintah dari suami. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di hadis yang pertama tadi, yang saya sebutkan, bahwasanya salah satu syarat seorang wanita yang masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, yaitu apa? Wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Pada hal apa? Pada hal-hal yang ma'ruf, pada hal-hal yang tidak mengandung dosa, pada hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan. Kalau ada seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk berdandan menor, kemudian melepas jilbabnya, tidak memakai hijab ketika keluar rumah, ya dia bertabarruj agar terlihat cantik di depan orang-orang, maka seorang istri tidak wajib taat. Seorang istri diperintahkan oleh suaminya, tolong ya, Dek, belikan minuman keras misalnya, maka seorang istri tidak wajib taat. Dek, tolong kamu jangan sholat, nanti sholat itu mengganggu pekerjaanmu, mengganggu engkau mengurus rumah tangga, maka tidak wajib taat. Karena apa? Ini perintahnya melanggar ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah itu ma'ruf, tidak melanggar dosa dan maksiat, maka seorang istri tidak boleh menolak perintah dari suami, ya. Bahkan andai pun seorang suami meminta seorang istri untuk membelikan sesuatu yang mungkin remeh-temeh, mungkin hanya sesuatu yang tidak bermakna, tetapi istri harus melaksanakan perintah tersebut. Sebagai bentuk apa? Bentuk ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hakikatnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang istri ketika sudah berumah tangga, sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka ketaatannya dari orang tuanya berpindah kepada suaminya. Ya, maka tidak boleh seorang istri membangkang dari perintah suami. Ya, misalnya suami mungkin memerintah hanya untuk beli sesuatu yang tidak mengandung dosa, ya, di toko sebelah misalnya, maka istri harus berangkat. Ya, dia tidak boleh menentang, dia tidak boleh membangkang perintah dari suami. Jangan katakan wah capek dan seterusnya. Ya, kelihatan tidak capek, kelihatan tidak sedang sakit, tapi dia ada penolakan, maka ini tidak diperbolehkan. Berarti dia termasuk menentang, ya, perintah dari suami. Tetapi kalau suami memerintahkan pada hal-hal yang maksiat, maka seorang istri tidak boleh taat. Apa kata Nabi SAW? La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat pada makhluk selama dia bermaksiat perintah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya yang pertama adalah dia menjalankan kewajiban seorang suami, ya, menjalankan kewajiban seorang istri sebagai haknya suami, yaitu dia mentaati perintahnya. Kalau dia membangkang pada hal-hal yang sifatnya bukan sebagai maksiat, maka suami boleh melakukan tindakan-tindakan tertentu, ya. Yang pertama adalah menegurnya, memberikan nasihat, ya. Kemudian kalau dia masih membangkang, maka diberikan hukuman berikutnya, yaitu dipisahkan dari tempat tidurnya, tapi tidak boleh dikeluarkan dari rumah suami. Ya, baru yang terakhir adalah memberikan pukulan yang tidak memberikan efek sakit, tidak memberikan bekas di wajah dan di bagian tubuh yang terlihat oleh manusia, tetapi boleh memberikan pukulan, ya, yang tidak memberikan sakit, tapi ini memberikan efek jera, ya. Misal di telapak tangannya dengan sesuatu yang tidak berat, ya, maka itu akan memberikan nasihat bagi istri agar dia taat pada suaminya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk kewajiban seorang istri yang menjadi haknya suami, yaitu istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Seorang istri, para wanita, para ummahat tidak boleh keluar rumah kecuali suaminya mengizinkan. Ya, tidak boleh memaksa, tidak boleh kemudian merengek-rengek agar dia diizinkan keluar rumah. Kalau ternyata suami melihat ada mudorot kalau istrinya keluar rumah, ya, ini termasuk bentuk ketaatan pada suami, yaitu istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Lalu bagaimana kalau izin itu pergi ke rumah orang tua? Tetap izin dengan suami, ya, walaupun itu orang tuanya dari istri, tapi tetap harus dengan izin dari suami. Tetapi insya Allah suami yang soleh, suami yang baik akan memberikan izin pada hal-hal yang sifatnya ma'ruf, pada hal-hal yang sifatnya baik, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya suaminya tidak di rumah,
Ya, mungkin bisa lewat telepon, bisa mungkin lewat WA minta izin. Tetapi kalau yang sifatnya ini setiap hari senantiasa dia lalui, maka mungkin izin itu bisa berlaku hanya sekali, kemudian bisa dilaksanakan seterusnya. Apa contohnya? Mungkin belanja di depan rumah karena sedang menunggu orang jualan lijo lewat. Nah, masa harus telepon suaminya? Ya, ada lijo lewat, tak keluar dulu ya. Wah, selak lijo pergi. Ya. Atau saking khawatirnya, saking curiganya dengan istri, ya dilapori, istrimu berduaan dengan orang laki-laki, langsung pulang ke rumah dari tempat kerjanya, ternyata istrinya sedang belanja lijo di depan rumahnya. Nah, ini tentu juga berlebihan pula, ya, tidak boleh. Tapi yang jelas istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin dari suami. Ya, ini sebagai bentuk ketaatan seorang istri. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya jika suaminya ada di rumah. Ya, puasa sunnah seorang istri tidak boleh melaksanakannya selama suaminya sedang ada di rumah. Mungkin sedang off kerjanya, mungkin sedang libur, mungkin sedang cuti. Ya. Terus kemudian istrinya puasa sunnah, maka dia harus izin pada suaminya. Ya, saya mau puasa sunnah Senin Kemis, boleh enggak? Kalau enggak boleh, jangan puasa. Kenapa kok nggak boleh puasa sunnah sementara istri suaminya melarang? Atau harus izin dulu dengan istri suaminya kalau ingin berpuasa sunnah? Kenapa? Kenapa? Karena puasa sunnah itu hukumnya sunnah, sementara melayani suami hukumnya wajib. Maka yang sunnah tidak bisa dikalahkan dengan yang wajib. Boleh jadi ketika di rumah sang suami ingin bersenang-senang dengan istrinya, lah kok istrinya berpuasa sunnah, padahal saat itu liburnya cuma hari itu tok onoe. Nah, kapan terus mau bersenang-senang sama istrinya? Tiap kali libur, tiap kali off, ya puasa, lah puasa terus. Ya puasanya bisa ditunda aja Mas Kiran, Senin depan lah, ya. Atau Kemisnya, tidak harus Senin itu, tapi Kemisnya ketika suaminya sedang bekerja, maka boleh berpuasa sunnah. Ya, tapi kalau puasanya yang sifatnya tidak bisa berulang, maka suami harus memberikan izin. Contoh puasa sifatnya yang insidental, yang cuma setahun sekali, puasa Arafah, puasa Muharram, itu kan datanya cuma setahun sekali. Kalau suami tidak memberikan izin, kasihan istrinya, dia harus menunggu setahun yang akan datang. Sementara kalau Senin Kemis bisa ditunda, Kemisnya atau Seninnya atau pekan depan yang bisa berulang kembali. Ya, maka ini suami juga harus bijak yang seperti ini. Tetapi istri juga tidak boleh memaksa. Ya, saya mau puasa sunnah karena istrinya ahli puasa. Ya, tahu kewajiban suami, karena melayani suami itu wajib. Sementara puasa sunnah hukumnya. Sunnah nggak bisa mengalahkan yang wajib. Ya, tidak boleh mengalahkan yang wajib. Jadi seorang istri harus harus minta izin pada suaminya, ya, kalau jika dia ingin berpuasa sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa? Tiga atau empat? Yang keempat, yaitu tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami. Seorang wanita, seorang istri tidak boleh memasukkan ke dalam rumahnya kalau suami tidak mengizinkan. Apalagi suami mungkin barangkali memiliki daftar list tertentu orang yang tidak boleh ditemui, maka istri tidak boleh memasukkan orang tersebut ke dalam rumahnya. Mungkin suami sedang ada masalah dengan orang tersebut, mungkin suami tidak suka dengan orang tersebut, maka seorang istri tidak boleh memasukkan orang-orang tersebut ke dalam rumahnya. Ini termasuk bentuk penantangan seorang istri pada suami. Jadi dia harus minta izin sama suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka silahkan masuk. Ya, diberitahukan ada tamu mau datang, istri bilang, maaf suami saya tidak ada di rumah, mungkin bisa kembali lagi kapan. Ya, jadi harus hati-hati ya para ummahat, tidak boleh memasukkan orang dengan tanpa izin dari suami. Apa kata Nabi SAW? La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni. Wala ta'dana fi baitihi illa bi'idni wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amri fa innahu yu'adda ilaihi satruh.
Hadis ini juga menjadi penguat dari poin yang ketiga tadi, yaitu puasa tidak boleh dengan kecuali dengan izin suami. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah sedang suaminya ada di rumahnya. Tidak boleh dia memasukkan orang tanpa izin dari suaminya, dan tidak boleh dia menafkahkan sesuatu harta dari harta suaminya kecuali dengan izin dari suaminya. Kalau harta itu datang dari suami, maka istri tidak boleh menafkahkan harta itu kecuali atas izin suaminya. Ya, saya mau sedekah, sekian, mau di sini di situ. Maka kalau suami mengizinkan, maka istri boleh membelanjakan harta tersebut. Tapi kalau istri memiliki harta tersendiri, maka dia berhak sesuka hati mau sedekah di mana saja, asal itu hartanya istri. Tapi kalau harta itu berasal dari suami, maka istri tidak boleh kecuali dengan izin dari suami untuk membelanjakan hartanya. Hatta pun dia bersedekah pada ayahnya, sampai pun dia mau berbuat baik pada ibunya, tetap harus izin sama suaminya. Ya, saya mau ngasih bapak, mau ngasih ibu, silakan. Maka suami memberikan izin. Tetapi kalau tidak diberikan izin, maka tidak boleh seorang istri membelanjakan harta, yang memasukkan orang dalam rumah, dan seterusnya. Yang kelima, seorang istri berkewajiban sebagai hak suami, yaitu memberikan pelayanan khidmat kepada suami. Berkhidmat membantu pekerjaan suami, berkhidmat membantu segala macam kebutuhan suami, ya, menyetrika baju, ya, mencuci dan seterusnya, memasakkan. Bahkan Asma, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang menikah dengan Zubair ibn Al-Awwam. Zubair itu punya peternakan kuda. Ya, jadi Asma itu membantu berkhidmat pada suaminya, itu nyabitin rumput, bawain rumput yang pulang pergi jarak itu sekitar 8-10 kilo. Dipikul sendiri, dibawakan pada kudanya Zubair ibn Al-Awwam. Mungkin kita bisa konversi pada zaman sekarang, barangkali suaminya sedang punya dagangan barangkali. Maka istri membantu mempersiapkan dagangan suaminya. Seorang istri membantu pekerjaan hal-hal yang bisa membantu suaminya untuk bisa berkarya dan seterusnya. Ini bentuk khidmat istri pada suami. Jangan katakan, wes kerjaannya suami sejarno, suami wis hafal dengan pekerjaannya. Bukan demikian. Jadi dibantu. Ya, ini bentuk khidmatnya istri pada suami sebagai bentuk apa? Pelayanan seorang istri kepada suami. Ya. Kemudian yang keenam, yaitu mensyukuri kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami. Seorang istri tidak boleh, ya, banyak mengumpat, banyak merajuk, banyak meminta. Ini tidak boleh. Taulah keadaan dari suami, ya. Asalkan nafkah dari suami tercukupi, maka syukuri setiap yang datang dari suami. Besar kecilnya rezeki datang dari suami, maka syukuri terus. Ya. Banyak wanita-wanita yang kata Nabi SAW ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj, ya, beliau melihat para wanita itu, dilihat Nabi SAW menjadi penghuni neraka paling banyak. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, mengapa mereka seperti itu ya Rasulullah? Karena mereka kufur. Bukan kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengkufuri nikmat-nikmat dari suami. Ya, tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami. Selalu ada cacatnya, selalu ada kurangnya. Yang sedikit kekurangan itu diungkit-ungkit, seolah-olah suami tidak memberikan kebaikan sama sekali. Maka istri seperti ini, ya, akan menjadi penghuninya neraka yang Allah siapkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila imra'atin la taskuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat nanti di yaumul qiyamah kepada seorang wanita yang tidak pandai mensyukuri pemberian dari suami dan selalu merasa kurang. Pemberian dari suami dilihat, aduh kok cuma segini, kurang. Sehingga nggak ada syukurnya. Padahal suami sudah banting tulang, ya, bekerja keras dengan segala macam upaya yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, tapi istri selalu melihat kekurangan-kekurangan dari suami. Kebaikannya hilang sama sekali. Ini tentu tidak baik. Ya. Allah tidak akan memandang wanita seperti ini nanti di yaumul qiyamah. Ya, jadi berhati-hati wahai para ummahat, ya, agar tidak menyepelekan nikmat-nikmat pemberian dari suami. Ya. Soal nafkah maka disesuaikan dengan
kemampuan suami, bukan dengan kebutuhan. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwasanya suami itu tidak wajib memberikan besaran gaji pada istri. Alasannya beliau menarik, yaitu kata beliau, kalau suami memberikan besaran gajinya pada istri, nanti kalau dilihat besar, istrinya ngelunjak, mintanya banyak. Tapi kalau gajinya kecil, nanti diremehkan suaminya. Maka tidak harus menunjukkan besaran gaji, yang penting tercukupi. Ya, cukup beli ini, cukup beli itu, ya, tidak harus cukup beli mobil, tidak harus cukup beli apartemen. Ya, ini tentu harus lebih banyak lagi pengeluarannya, ya. Yang ketujuh, taat pada suami ketika diajak ke ranjang, ya, untuk berhubungan. Maka seorang istri dia harus menunaikan kewajibannya. Bahkan pun sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, andai dia diajak di atas pelana kuda, maka dia harus menurutinya. Ini untuk menunjukkan bagaimana besarnya hak suami yang harus ditunaikan seorang istri. Sampai pernah seorang sahabi, ya, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa haknya suami yang harus aku tunaikan?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau menunaikan semua hak itu, mungkin belum akan tercukupi. Sampai pun suamimu engkau jumpai luka, nanah, berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian engkau jilati, maka itu belum mencukupi kewajibanmu untuk bakti pada suamimu." Kata si sahabiah, "Loh, abote, kalau gitu saya nggak nikah saja ya Rasulullah." Sahabiah ini harusnya nggak nikah. Karena melihat, Masya Allah, besarnya hak suami. Sampai-sampai kalau suaminya itu berdarah, nanah, itu disuruh jilati. Itu belum selesai dari hak-hak yang harus ditunaikan seorang istri. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Paling pakai cotton bud, paling pakai kasa, pakai cairan pembersih. Nggak sampai dijilati, jemaah sekalian. Saking besarnya haknya suami sampai seperti itu. Maka kalau ada suami yang mengajak untuk istrinya berhubungan, selama istri tidak berhalangan, istri tidak sakit, ya, istri tidak punya uzur syar'i, maka istri harus memberikan pelayanan pada suami. Tapi suami pun juga harus melihat kondisi dari istri. Jangan main paksa saja, ya, nggak boleh. Ya. Jadi harus seimbang pula. Ya. Kemudian yang ke-8, yaitu menjaga kehormatan anak, harta, dan keluarga besar dari suami. Ingat bahwasanya ketika menikah itu bukan hanya kita berkeluarga dengan suami kita, tapi juga berkeluarga dengan keluarga besar suami kita. Ada adik-adiknya, ada orang tuanya, ada kerabat-kerabatnya. Maka seorang istri yang salehah, maka dia juga berbuat baik, berbuat ihsan kepada keluarga dari suaminya. Ya. Demikian juga seorang suami pun juga harus demikian, berbuat baik pula kepada keluarga besar istrinya, karena dia tidak menikah dengan seorang wanita saja. Di belakangnya ada adik-adiknya, ada kakak-kakaknya, ada orang tuanya, ada kerabatnya, paman, bibi, dan seterusnya. Ya. Maka ini adalah bentuk penjagaan Islam agar senantiasa menyambung tali silaturahim, ya, kehormatan nasab dan seterusnya ini tetap terjaga. Yang terakhir, insya Allah, dari beberapa kewajiban yang dijalankan oleh seorang istri adalah seorang istri wajib berdandan, berhias yang cantik di hadapan suaminya, bukan di hadapan suami orang lain. Terkadang istri kalau datang suaminya datang sudah capek, bekerja seharian, di kantor banyak persoalan, banyak tugas, banyak lemburan dan seterusnya, pulang-pulang istrinya pakai pakaian kebesaran. Apa itu pakaian kebesaran? Daster, belum lagi rambutnya di roll-roll, kemudian bau bawang, bau terasi. Masya Allah, suaminya pengen di rumah itu baiti jannati. Allahu Akbar. Suaminya kalau gitu lihat itu langsung pengen balik lagi kantor lagi, karena yang dibayangkan pulang itu melihat bidadari di rumahnya. Lah kok ternyata gitu ya. Maka seorang istri harus berdandan, bukan dandannya. Makanya kalau ada istri berdandan, kadang-kadang anaknya tanya heran, "Bu, Ma, mau kemana?" Karena selamanya biasanya ibunya pakai baju kebesaran, daster terus. Istrinya setelah dapat kajian pengen dandan di hadapan suaminya, di hadapan ayahnya, anaknya yang heran, "Lu mau pergi kemana? Kondangan tak?"
Karena apa? Biasanya dandannya pas kondangan toh. Ini salah ya Mas sekalian. Ya. Para sahabat dahulu itu, seingat saya Ibnu Mas'ud salah satunya. Kalau beliau mau tidur itu, minyak wangi itu beliau semprotkan di badan beliau. Dilumuri pakai minyak wangi, seolah-olah mau pergi. Istrinya bertanya, "Ya, Abu Mas'ud, kenapa engkau seperti ini?" "Ya, karena mau bertemu dengan engkau. Masa yang dandan cuma perempuan saja, yang laki pun juga dandan." Lah sama juga laki-laki. Ya, kadang kita jumpai para suami itu isinya bagus tuh di belakang digonjeng, suaminya pakai celana di bawah lutut sedikit, pakai kaosnya sudah lungset-lungset gak karu-karuan, pergi ngantar ke pasar karena belum mandi pula suaminya, kadang kucek-kucek sambil nunggu di motor. Ini suaminya ndak dandan ini jemaah sekalian. Ya, maka adil lah kalau istrinya diminta dandan ya suaminya juga harus dandan pula, sama lah. Ya. Jadi jangan dituntut istrinya untuk dandan terus. Maka para istri ya silahkan, jangan dandan itu hanya untuk pas kondangan saja. Mau pergi ke acara-acara pesta, walimah dan seterusnya. Untuk suami, Masya Allah, ala kadarnya ini. Ini tentu tidak bagus. Ya. Suami juga ingin disenangkan matanya. Ya. Bayangkan para ibu, para ummahat, di luar itu suami itu melihat banyak wanita cantik. Banyak wanita yang dandan di kantornya. Lah kok pulang ke rumah tuh istrinya nggak dandan gitu loh. Kan pengen balik ke kantor lagi gitu. Ya di kantor itu para wanita itu lah dandan bagus-bagus ya. Nggak mungkin yang ala kadarnya nggak ada. Nah, kalau kerjanya di kantor atau di luar lah dia dapat banyak pemandangan seperti itu. Pulang ke rumah, Allahu Akbar, istrinya ala kadarnya. Ya. Ini tentu tidak bagus. Ya. Ini pelajaran bagi kaum ummahat ya agar kita bisa menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam rangka untuk menyenangkan suami kita. Ya, kenapa sih kita menyenangkan suami? Ya termasuk bagian dari ketaatan. Ya. Untuk apa kita menyenangkan suami orang lain? Menyenangkan suami tetangga itu. Menyenangkan suami sendiri aja Mas sekalian. Ya. Ya, ini sedikit dari beberapa kewajiban yang dijalankan seorang istri sebagai hak suami yang dengannya insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, yaitu masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Insya Allah kita akan tambah materi kita, tambah wawasan kita dengan tanya jawab, mungkin bisa lebih berkembang. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan dari bapak-bapaknya atau dari para ummahat yang mau bertanya, bisa lewat kertas atau langsung boleh, silakan. Atau dari Zoom barangkali Pak Hamdani, barangkali ada yang. Iya. Ya, para ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Barangkali selama ini sudah berkhidmat dengan suaminya tapi suaminya tidak balik berkhidmat pada para ibu. Mungkin pertemuan akan datang, kita balas, kita habisin para bapak. Ya, silakan para ummahat barangkali yang ingin ditanyakan. Mungkin kurang jelas apa yang saya sampaikan atau ingin menambah wawasan yang lain, monggo dipersilakan. Para suami juga mau bertanya, monggo silakan. Ya, monggo. Kewajiban seorang istri itu kadang istri kan setelah menikah kan sudah jadi sepenuhnya jadi haknya suami. Nah, beberapa kali itu kadang masih berat sama ibunya, untuk khidmatnya itu masih berat sama ibunya gitu. Nah, persentase atau berapa mungkin pembagian yang sama mertua berapa, sama suami itu berapa, sama istri sama ibunya berapa, istri sama suaminya itu berapa, mana yang harus didahulukan? Ya, seorang istri yang sudah menikah, sudah diambil dari orang tuanya oleh seorang laki-laki, maka
seorang istri harus taatnya pada laki-laki yang mengambil dirinya. Karena dengan ucapan qabiltu nikah, itu tanggung jawab ayah, ibu pindah ke pundaknya suami. Hanya dengan ucapan qabiltu nikah loh ya. Artinya makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qabiltu nikah, ikatan pernikahan seorang muslim itu dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Karena hanya dengan ucapan qabiltu nikah itu sudah berubah semuanya. Yang haram menjadi halal, ya yang taat ini kepada ayah ibu pindah ke seorang suami hanya dengan ucapan qabiltu nikah. Karena selesai itu pernikahan itu. Kan dianggap sah kan? Qabiltu nikah selesai, sah. Ringan tapi berat tanggung jawabnya. Nah, seorang istri ketika mengetahui dia sudah menikah dengan seorang laki-laki yang dia cintai, ya, yang menjadi dambaan dia, maka seorang istri ini harus taat pada suaminya. Kalau boleh dikatakan 100% ya 100%. Kalau di persentase, karena ketaatannya ini lebih banyak gitu loh. Apakah tidak taat pada orang tuanya? Bukan taat, tapi berbuat ihsan, berbuat baik pada kedua orang tuanya. Kalau seorang istri mau berbuat baik pada orang tuanya, mertua kita, ya dipersilakan, selama tidak mengganggu kekhidmatan seorang istri pada suami. Ya. Kalau di persentase tidak bisa di persentase, tapi jelas kadarnya akan lebih besar suami dibanding dengan orang tuanya. Tapi kalau seorang suami yang soleh tidak akan mungkin menghalang-halangi seorang istri untuk berbuat baik pada orang tuanya. Tapi kalau prosentasenya dipandang seorang istri kok ketokane kok lebih nurut wong tuane timbang nurut aku, berarti salah. Istrinya salah. Boleh jadi suaminya belum maksimal dalam mendidik istrinya. Maka harus ditanamkan pada seorang istri, engkau telah menikah, maka engkau wajib taat padaku. Kalau engkau mau berbuat baik pada orang tamu, silakan, aku nggak menghalangi. Begitu, suami harusnya menyampaikan seperti itu. Dan seorang istri harus paham, dia nggak boleh menentang kemudian mengatakan, loh saya masih sayang sama orang tua. Loh iya, siapa yang nggak sayang sama orang tua? Tapi bukan itu perlakuannya. Ya. Jadi kalau di persentase, saya nggak bisa mengatakan persentasenya berapa, tapi jelas suami porsinya lebih besar. Bahkan boleh dikatakan mungkin 100%, selama tidak ada kemaksiatan di sana. Baru kemudian ke orang tuanya, bapak ibunya. Terus bagaimana dengan berbuat baik pada mertuanya, mertua si istri, yaitu orang tua kita? Ya sama, berbuat ihsan, tapi tidak wajib taat, selama tidak mengandung dosa dan maksiat, tapi kadarnya tetap di bawah suami. Jadi suami seperti itu jangan sekarang. Ya, saking besarnya hak-hak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diwajibkan pada seorang istri. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditambahkan, Mas Agus? Cukup ya. Saya jawab dulu dari pertanyaan ibu-ibu. Suami istri punya bisnis bersama, ya, misalnya mau memberi ke orang tua, apakah harus izin ke suami? Ya, pada asalnya yang bekerja itu adalah seorang suami. Ya, pada asalnya yang bekerja mencari nafkah adalah seorang suami. Maka seorang istri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah. Seorang istri berkewajiban dia mendidik anak-anaknya, menjadi ratu di rumahnya suami. Ya. Tetapi kalau kemudian ada kondisi bahwasanya seorang istri ya bersama dengan suaminya memiliki usaha, maka ini pada asalnya ini harta atau usaha itu sebenarnya milik suami. Tapi kalau istri memberikan kepada orang tuanya, ya tetap sebagai bentuk khidmat pada suami dan memberi menghormati suami, maka istri tetap meminta izin sama suami. Tetap minta izin. Ya. Kecuali istri itu punya penghasilan sendiri, mutlak tidak ada cawe-cawe dari suami atau tidak ada pemberian dari suami, mutlak dia punya usaha sendiri, punya yang dijual sendiri, ya usaha sendiri kan ada itu ya, atau istrinya bekerja juga kan ada seperti itu. Maka harta itu mutlak punya istri, dia boleh membelanjakan apa yang dia suka, ya, tapi tentu suami memberikan arahan pada istri, harta ini jangan kau sia-siakan di jalan yang nggak benar, yang kau belanjakan di jalan yang baik. Maka suami memberikan arahan, dan insya Allah istri akan paham seperti itu. Allahu a'lam. Yang pertama soalnya ini adalah apakah harus izin suami? Iya, saya katakan tetap izin sama suami.
Dua, istri bekerja punya penghasilan sendiri, seumpama memberi orang tua apakah harus izin? Nah, ini tadi sudah saya jawab. Tidak harus izin sama suami. Tapi kalau mau memberitahu boleh. Sifatnya pemberitahuan, bukan minta izin. Karena ini hartanya istri soalnya. Jadi istri mutlak untuk mengelola hartanya. Tapi kalau dia istri yang baik, tentu memberitahu pada suaminya. Ya, saya tadi ngasih, oh nggak apa-apa, silakan. Memberitahu, bukan minta izin loh ya. Beda, memberitahu dengan minta izin beda. Karena kalau minta izin, kalau nggak diizinkan nggak diberi. Tapi kalau pemberitahuan saja, ya sekedar tahu saja. Oh ya, hartanya istri tadi diberikan pada orang tuanya. Dan ini insya Allah ada kebaikan dalam rangka kita menjalin hubungan silaturahim di antara mertua, di antara menantu. Ya, insya Allah ada kebaikan, insya Allah Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain jika ada yang ingin tanyakan. Iya, monggo. Jadi gini, Ustaz. Yeah. Misalnya kalau suami kan punya penghasilan ya, Yeah. Istri yang nggak punya penghasilan, tapi si suami ini agak sedikit pelit gitu. Sehingga sebenarnya apa yang dilakukan istri sebenarnya itu sudah baik ya. Misalnya nih, suami itu kan sebenarnya menanggung selain daripada istri kan ibunya atau dengan kakak perempuannya, biasanya saudaranya. Ternyata si suaminya ini tidak menjalankan sebagaimana halnya seperti itu gitu. Cuma si istrinya tahu bahwa hak-hak dari ibunya, bahwa apa yang dia dapatkan sekarang itu dia punya ada hak ibu atau mertuanya, ada hak dari kakak saudaranya, gitu. Apakah dia boleh langsung memutuskan untuk bisa memberikan bantuan lah ke mertuanya dengan atau kakaknya, atau harus seizin suaminya? Kalau seizin suami dia pasti nggak dikasih. Nah itu gimana Pak Ustadz? Maksudnya dia baik. Dia baik, tapi si suaminya ini orang yang nggak mengerti tentang hak-haknya seperti itu. Padahal untuk membuat keterbaikan daripada si suaminya. Ya, paham saya. Jadi yang pertama begini, seorang suami itu memang tidak ringan dalam dia memberikan nafkah. Tapi yang pertama kali yang dia beri nafkah, prioritasnya adalah istri dan anak-anaknya. Kalau ternyata orang tuanya tidak ada kemampuan untuk mencari nafkah, mungkin karena sudah sepuh, mungkin sudah pensiun, sakit dan seterusnya, barangkali yang tidak memiliki kemampuan, termasuk mungkin kerabatnya, adik, kakaknya dan seterusnya yang tidak mungkin bekerja dan seterusnya, maka seorang suami juga wajib menanggung memberikan nafkah pada orang tuanya dan kerabatnya. Tapi tentu kadarnya tidak sampai kemudian memudorotkan keluarganya sendiri, yaitu istri dan anaknya. Tapi ternyata kasus yang dijumpai adalah suaminya tidak mengetahui bahwasanya di sana ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Lalu bagaimana seorang istri mensikapi seperti ini? Ya, Allahu a'lam. Ada sebuah kasus dari Hindun, istri dari Abu Sufyan, itu pernah mengeluh pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit, Abu Sufyan itu bakhil. Kalau saya tidak mengambil hartanya, maka saya tidak cukup. Ya. Maka kemudian apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Rasulullah memberikan fatwa bahwasanya silahkan kau ambil harta dari suamimu, gunakan untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Artinya Nabi memberikan izin menggunakan harta tanpa sepengetahuan suaminya, nggak pakai izin, tapi harta ini digunakan yang ma'ruf. Nggak boleh dibuat foya-foya, nggak boleh dibuat lebih dari kebutuhan pokoknya. Misal ada seorang istri merasa suaminya bakhil, kebutuhannya kok selalu dibatasi gitu ya. Padahal kebutuhannya masih banyak gitu. Masih belum untuk bayaran anak sekolah, kebutuhan beli peralatan sekolah, minta tambahan pada suami selalu dikatakan sudah cukup kan kemarin sudah saya kasih. Padahal masih kurang. Maka seorang istri boleh mengambil harta suaminya untuk kebutuhan-kebutuhan tadi. Tapi tidak boleh untuk yang lain. Nggak boleh untuk yang foya-foya yang sifatnya bukan primer. Ya. Misal untuk belanja online. Nah ini kan nggak bener, karena suaminya nanti kaget bolak-balik datang paket.
ini apa ini kok bolak-balik paket-paket terus datang. Oh ternyata belanja online istrinya. Dari mana? Harta diambil dari suaminya. Wah ini enggak boleh, ya enggak boleh. Tapi kalau kebutuhannya itu sifatnya yang mendesak butuh, maka istri boleh mengambil harta yang tersimpan dari suaminya tanpa izin dari suami, boleh. Lalu apakah ini bisa dikiaskan kepada kebutuhan dari orang tua? Kalau memang orang tuanya itu memang membutuhkan, ya karena termasuk bagian dari yang ditanggung oleh suami, maka Allahu a'lam mungkin istri boleh memberikan kepada orang tuanya atau adiknya atau kakaknya tadi itu tanpa memberitahukan pada suami. Asalkan harta tadi itu sudah mungkin sudah dipegang oleh istri. Kan mungkin istri punya kelebihan belanja atau apa kan ada, mungkin tabungan dan seterusnya, maka langsung diberikan boleh. Karena dilihat suaminya ini ternyata nggak bisa menjalankan kewajibannya untuk menafkahi orang tuanya. Dengan catatan orang tuanya memang patut untuk diberi nafkah. Tapi kalau orang tuanya masih punya pensiunan barangkali, masih punya usaha walaupun sudah sepuh, maka mungkin kadar pemberian itu tidak se-urgent ketika orang tuanya tidak bekerja, sudah sepuh, sakit-sakitan dan seterusnya. Maka seorang suami saya ingatkan yang seperti ini tidak bagus. Ya, dia harus bisa membagikan harta itu ya kepada istrinya, anaknya, berikan pada orang tuanya. Bahkan ada cerita di Saudi sana ya, ada seorang anak itu saking berbaktinya pada orang tuanya. Kaya raya itu anaknya. Setiap bulan itu mengirim uang itu sekian ribu real, itu kalau dikurskan sekitar 360 juta. Setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap bulan 360 juta dikirim ke orang tuanya. Anaknya kaya, sukses. Tapi kalau ke rumah orang tuanya, itu anaknya tidak bawa apa-apa, tidak bawa duit. Karena orang kan sudah banyak uang dikirimi dari dia tadi. Jadi kalau jalan-jalan dia katakan saya tidak punya uang. Loh, ibu punya uang tak bayari. Jadi ibunya itu senang kalau anaknya itu datang kayak ditraktiri itu, ibunya yang traktiri. Anaknya Masya Allah. Nah ini kalau kita mampu jamaah sekalian ya, jangan bakhil sama orang tua. Kalau kita punya kadar kelebihan harta yang sudah cukup untuk anak istri kita, berikan pada orang tua kita. Dan jangan main hitung-hitungan sama orang tua. Jangan wah saya kasih sekian, waduh kurang nanti, jangan. Karena begitu kita menghitung-hitung pemberian kita pada orang tua, jadilah kemudian Allah menghitung-hitung rezeki kita. Ya, loss saja. Ya, insya Allah akan diberi balasan yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada anak itu tidak mau mudik ke orang tuanya lama sekian tahun, kenapa? Khawatir ongkos pesawat sekian, bawa anak sekian, pulang pergi belum nanti ninggali orang tua, bawa oleh-oleh, daripada gitu, wes nggak usah tabung sih atau dipakai yang lain. Loh, yang seperti ini kan anak main hitung-hitungan sama orang tua ini. Berikan saja, berangkat ke orang tua, minta restonya, minta ridhonya orang tua, sambang ke orang tua. Insya Allah keberkahan akan datang pada kita. Rezeki itu tidak selalu matematis gitu. Rezeki bisa datang dari mana saja. Anak kita sehat, anak kita nurut, itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau banyak orang yang diberi harta melimpah, tapi kemudian anaknya diujikan pada dirinya, diberi nakal, keluar masuk penjara, bermasalah, orang tuanya keluar uang sekian, habis orang tuanya hartanya. Diberi kecukupan oleh Allah, sedikit harta, tapi anaknya nurut, nggak banyak pengeluaran ya mas. Ya, dan ini investasi ya ketika seorang anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi insya Allah Allahu a'lam istri boleh memberikan langsung pada orang tuanya, mertuanya maksudnya ya, atau saudara dari suaminya. Sambil mengingatkan suami agar suami tidak bakhil, agar suami tahu bahwasanya di sana ada hak harta dari orang tuanya yang harus dia tunaikan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Enggak ada. Ya. Saya satu enggak, silakan. Tadi membahas tentang istri kita, jadi teringat satu ayat di Al-Ahzab itu yang bunyinya mungkin awalnya itu waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna ila akhir ayat. Jadi sebaik-baik tempat untuk wanita itu kan di rumah dan dia jangan pergi. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks yang sekarang, itu apakah wanita itu tidak boleh berkarir atau bagaimana gitu Ustaz? Kalau dikaitkan, kadang-kadang ada yang menginterpretasikan ayat itu demikian gitu ya. Jadi wanita itu jangan kemana-mana, udah di rumah aja dengan kalimat yang ada di ayat tadi. Ya. Kata para ulama, hijab terbaik seorang wanita itu rumahnya.
Ya, sebaik-baik hijab yang ada pada diri seorang wanita bukan pakaiannya, tapi rumahnya. Itu hijab paling baik. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat terbaik di rumah bagi seorang wanita adalah yang paling tidak terlihat oleh manusia yang lain. Jadi kalau seorang wanita punya tempat nyempil sendiri di musholanya rumahnya, semakin nggak dilihat orang itu semakin baik. Ya. Tetapi dengan perkembangan yang ada di zaman sekarang, maka bolehkah seorang wanita kemudian berkarya? Maka jawabannya boleh, tapi bersyarat. Syaratnya apa? Yaitu dia menutup aurat tentu. Ketika dia keluar rumah, dia menutup aurat dengan berbagai macam syarat-syarat aurat hijab seorang wanita, ya, tidak tipis, tidak tembus pandang, tidak melekat di tubuh, tidak press body dan seterusnya. Ya, maka atau tidak pakai minyak wangi, tidak pakai harum-haruman, ya. Kemudian izin dari suami. Tentu harus izin dengan suami, ya. Kemudian di tempat berkarya itu dia tidak berikhtilat, tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian kalaupun berkarya dia tidak di tempat-tempat yang maksiat, mengandung dosa dan kemungkaran, maka insya Allah tidak masalah. Ya. Ada beberapa tempat yang kita ketahui itu semacam konveksi, ya, kecil-kecilan, rumahan. Ya, ahwat semua, wanita-wanita semua yang bekerja di sana. Maka ini tidak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, artinya dia tetap bekerja kan, keluar dari rumahnya, dia berkarya, apalagi dia membutuhkan harta untuk mencukupi mungkin keluarganya, yang mungkin dia single parent, untuk mencukupi anak-anaknya, kan ada seperti itu. Tetapi saya ingin membesarkan hati bagi para wanita yang single parent barangkali, ya, jangan berkecil hati. Bahwasanya di sana ada banyak ulama-ulama kita yang masyhur, yang terkenal, ada di bawah bimbingan tangan para wanita yang single parent. Contoh salah satunya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, masyhur kita kenal sebagai seorang ulama ahli hadis. Itu beliau itu ibundanya itu punya usaha ini apa namanya, tenun. Kalau kita handicraft gitu ya, model kayak gitu. Dijual, kemudian laku, ya, terkumpul beberapa dirham, kemudian diberikan pada Imam Sufyan Ats-Tsauri yang ketika itu masih kecil. Beliau mengatakan pada suatu ketika ibundanya ini punya 10 dirham. Ya Sufyan, aku punya 10 dirham. Ambillah ini, kemudian pergilah cari 10 hadis. Ya, dibekali 10 dirham, cari 10 hadis. Kemudian perhatikan, setiap kali engkau mendapat hadis, perhatikan apakah ucapanmu itu bertambah baik, tingkah lakumu, akhlakmu semakin baik. Kalau itu engkau dapatkan, maka teruslah mencari hadis. Tapi kalau engkau tidak mendapatkan hal itu, maka berhentilah cari hadis. Artinya apa? Ketika seseorang ibu, ya, dia berkarya, kemudian dia menghasilkan, karena apa? Ya dia dibutuhkan oleh anak-anaknya. Maka mau tidak mau dia harus keluar rumah, dia harus berkarya. Tapi dengan catatan, tadi itu beberapa syarat yang disampaikan oleh para ulama. Ataupun kalau dia tidak harus keluar rumah, maka dia bisa berkarya di rumah. Kan banyak sekarang ya para ummahat itu, ya alhamdulillah dengan hikmah pandemi ini banyak kemudian muncul kreasi-kreasi dari para ummahat, ya, bikin ini yang paling sering saya jumpai ketika seliweran di lapak-lapak muslim itu ya makanan. Paling banyak itu. Ya, baik yang frozenan maupun yang fresh itu muncul semua. Dari yang awalnya kita tidak kenal beliaunya itu di bidang kuliner, tahu-tahu pada jualan lapak itu makanan semua. Ini kan hikmah gitu loh. Dan mereka bisa mengerjakan di rumah, tidak harus keluar rumah. Tapi kalaupun harus keluar rumah, maka syarat-syarat tadi harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Kalau tidak, mudarat. Jadi fitnah. Ya, kalau itu tidak bisa dipenuhi, ahsannya di rumah saja. Karena ada wanita-wanita yang bisa berkarya tidak harus di luar rumah. Tapi Anda harus keluar rumah, maka perhatikan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Karena kalau tidak akan pasti mudarat, jadi fitnah bagi dirinya, fitnah bagi orang lain. Ya. Jadi bisa dikaitkan dengan ayat tadi bahwasanya, tetapi hukum asalnya wanita itu memang di rumah. Karena secara fitrah dia mendapatkan oleh Allah itu karunia itu lebih banyak untuk di rumahnya. Fisiknya, nalurinya, psikologinya itu bukan tempaan untuk di luar rumah. Beda dengan sifat fisiknya laki-laki. Kalau laki-laki ternyata lebih banyak di rumah, ya jadilah laki-laki feminim nanti. Bukan maskulin.
laki-laki soleh ya, betul. Allahu a'lam bishawab. Ya, datang dari pertanyaan Ummahat, apa hukumnya seorang tenaga medis yang ditugaskan ke diskotik untuk pemeriksaan HIV? Oh, ya karena tugas. Ya monggo dipersilakan. Ya, monggo dipersilakan. Jadi bukan tujuannya ke diskotik kan mau dugem dan yang lainnya kan, karena tugas kan. Ya tugas. Selesai tugas pulang. Bukan terus kemudian teman-temannya pulang, dia masih nyantol di diskotiknya. Nah, ini malah dia nanti kena pemeriksaan HIV juga nanti malah. Jadi boleh, enggak apa-apa. Karena apa? Tugas. Ya, sebagaimana seorang polisi yang dia harus menjalankan tugas di tempat-tempat tertentu yang notabene tanda petik tempat-tempat maksiat, maka sebagai bentuk tugas dia, ya dia jalankan tugasnya, bukan kemudian terus dia mengingkari tugas itu. Ya. Tapi kalau bisa dihindari untuk tidak pergi, ya monggo dipersilahkan. Tapi sepertinya sulit untuk minta izin untuk tidak pergi ke sana. Ya. Karena sudah ditugaskan di sana. Kalau dia rolling mungkin susah untuk cari rolling penggantinya itu. Allahu a'lam, insya Allah boleh. Tetapi setelah itu selesai. Karena urusannya tugas. Ya, urusannya tugas. Allahu a'lam bishawab. Sambil banyak istighfar ya. Karena itu tempat yang tidak baik untuk disinggahi, maka sambil di sana banyak istighfar saja. Karena kita tidak tahu ajal kita sampai di mana. Ternyata pas di tempat-tempat yang tidak baik, ternyata ajal kita datang. Karena ajal itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal kawan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kegiatan. Mau kita sedang di mana, mau kita dengan siapa, mau kita lagi ngapain, ya, mau kita di mana, itu ajal tidak mau tahu. Yang penting saya datang tak cabut nyawa nih, selesai. Tolong saya minta izin 1 menit aja, saya tak keluar dari tempat itu, ya tidak bisa. Tidak bisa. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Cukup? Enggak ada. Di Zoom enggak ada, Pak Sampai. Hasan, enggak ada. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah jelas alhamdulillah. Para umat tidak ada lagi? Enggak ada. Enggak ada ya? Ya baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini berkaitan dengan hak-hak suami yang menjadi kewajiban para istri, insya Allah bisa kita tunaikan. Ya, dari sekian banyak di antara hak-hak tadi itu, yang paling penting adalah kita melaksanakannya. Betapa banyak ilmu yang kita dapat, ternyata kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya, yang penting kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan, keistiqomahan. Setelah ilmu ini kita dapat, kita amalkan. Maka doa kita di subuh hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Minta ilmu yang manfaat. Ilmu yang kita dapat kemudian kita amalkan itu ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu itu enggak kita manfaatkan, kita tidak amalkan, ilmu itu enggak manfaat berarti. Maka Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min du'a'i la tusma'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang enggak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang enggak pernah merasa puas untuk urusan dunia, dan dari doa yang tidak engkau dengar. Jadi ada ilmu enggak manfaat, ada ilmu yang manfaat. Tapi ada ilmu yang awalnya itu manfaat, tapi karena enggak diamalkan jadi enggak manfaat. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa menambah keharmonisan rumah tangga kita, ya, semakin mengetahui hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas sebaliknya, yaitu hak-hak dari istri yang menjadi kewajiban-kewajiban suami. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup kajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.